loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta
di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan. Nyatakan rasa terima kasih kita buat Tuhan. Oleh karena kebaikannya, kasih setianya, kita boleh ada sampai hari ini. Mari nyatakan syukur kita lewat pujian penyembahan kita saat ini. Berikan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja atas kami sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kami mau agungkan Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan saat ini. Biar lawatan jamahan Tuhan mengalir atas setiap kami. Atas setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini. Dan kami percaya Tuhan,
Di saat kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan demi terobosan saat ini terjadi atas setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lebih dari yang ku perlu.
sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Di kemuliaan kuat Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan lebih lagi saat ini. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Shandarabo, ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba, haleluya. Shalala ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shalala ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shalala ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami agungkan, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya. Uralabaya, sikaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Syaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Uralabaya, sikaralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ya Rabbo ya Rabbo, haleluya. Syaralabaya, ralabaya, 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 sikiralabaya, ralabaya, ralabaya, sikiralabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Syaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terus suarakan haleluya. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Suarakan haleluya. Kami bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biar kami terus merasakan lawatan jamahan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Terus penuhi hidup kami dengan bejana firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
kekuatan janji firman-Mu yang terus memulihkan hidup kami, yang terus memperbaharui hidup kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji firman-Mu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Saya menyapa semua umat Tuhan
jemaat yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Jem, jemaat GBI Pondok Indah. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu kita semua sedang beribadah online. Ingat Bapak Ibu, kita sedang beribadah online, bukan menonton online. Kalau kita ibadah, kita pasti semuanya diberkati. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, hari yang luar biasa yang Bapa berikan buat kami. Sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah, beracara buat kami pagi ini. Kami tahu pasti, kami yakin dan percaya firman-Mu adalah jawaban yang pasti buat kami, kekuatan penghiburan yang pasti buat kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau beri tema firman Tuhan, gaya hidup anak Tuhan. Itu tema firman Tuhan pagi ini. Kita ulangi bersama-sama, gaya hidup anak Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi anak Tuhan, tapi gaya hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai gaya hidup kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, sama dengan orang dunia. Contoh, orang dunia hidup dalam dosa. Jangan sampai kita punya gaya juga seperti itu, hidup dalam dosa. Orang dunia menipu, kita juga menipu. Jangan sampai demikian terjadi. Orang dunia sakit hati, kita pun juga sakit hati. Jangan sampai Bapak Ibu itu terjadi. Sebab itu pagi ini Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama bagaimana gaya hidup anak Tuhan yang semestinya, yang sebenarnya. Nah, kita buka Bapak Ibu Alkitab kita pagi ini, dan kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan amin. Bapak Ibu, kebenaran firman yang pertama yang kita perlu pelajari, yang menjadi gaya hidup kita, dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Kita ulangi bersama-sama, gaya hidup anak Tuhan yang pertama, bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Apa artinya saksama? Saksama bicara tentang itu bagaimana teliti. Saksama bicara tentang keseriusan, kesungguhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang Tuhan inginkan. Bagaimana hari-hari ini di masa pandemi kita punya gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup memperhatikan hidup kita dengan saksama. Jangan sampai Bapak Ibu kita lebih fokus, kita lebih memperhatikan kehidupan orang lain. Contoh, kita perhatikan orang lain yang hidupnya semakin hari semakin kaya, semakin sukses, semakin berhasil, baru beli mobil baru, baru beli rumah baru. Nah Bapak Ibu, kalau kita semakin fokus pada hidup mereka, maka kita pasti jadi kecewa. Kita pasti menjadi merasa, Tuhan kenapa saya kok nggak diberkati? Nah sebab itu Bapak Ibu, jangan perhatikan hidup orang lain, tapi firman Tuhan pagi berkata,
perhatikanlah hidup kita dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Untuk apa tujuannya? Ada tujuannya Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan pagi ini kita memperhatikan hidup kita dengan saksama. Dengan tujuan apa? Supaya kita jangan menjadi orang bebal. Katakan bersama saya, orang bebal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hidup kita dengan saksama, dengan tujuan supaya kita jangan menjadi orang bebal. Katakan bersama saya, orang bebal. Yang Tuhan inginkan kita menjadi orang arif. Orang arif dengan orang bebal itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu, jelas. Orang bebal Bapak Ibu adalah orang yang dikasih tahu, dia tidak pernah mau tahu. Orang bebal dikasih tahu, sok tahu, padahal dia tidak tahu, saudara. Contoh orang bebal, ketika kita tanya 2 tambah 2, dia akan bilang 5, kita bilang 4, dia bilang 5, kita bilang 4, dia bilang 5, bahkan dia ngotot, dia bilang begini, kalau saya mau bilang 5, kamu mau apa? Lihat Bapak Ibu, orang bebal seperti begitu. Dikasih tahu, nggak mau tahu. Dikasih tahu, sok tahu. Orang bebal tidak berubah hidupnya. Tapi orang arif Bapak Ibu, Alkitab berkata, perhatikan hidup kita dengan saksama, dengan tujuan supaya kita menjadi orang arif. Orang arif adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Penting buat kita pagi ini Bapak Ibu. Di masa-masa pandemi, bagaimana kita menjadi orang yang arif, orang yang cerdik, orang yang pandai. Supaya apa Bapak Ibu? Hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Supaya apa? Kita punya gaya hidup anak Tuhan, hidupnya berbeda. Nah pagi ini Bapak Ibu, mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Kita melihat Bapak Ibu ayatnya di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 dengan firman Allah. Ibrani 4 ayat ke-7, sebab itu Tuhan menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Tuhan setelah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Artinya Bapak Ibu, firman Allah berkata pagi ini, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Jangan jadi bebal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, pagi ini kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikan hidup kita dengan saksama, supaya kita tidak jadi bebal. Kalau Tuhan berfirman, berbicara pagi ini kepada kita semua, apa yang Tuhan sedang ingatkan tentang hidup kita yang tidak beres, hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di depan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, datang sama Tuhan dengan jujur. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau menjadi orang arif, aku gak mau menjadi orang bebal, yang keras hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Itulah poin yang pertama yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu ingatkan diri kita. Gaya hidup kita orang percaya, gaya hidup kita anak-anak Tuhan, gaya hidup kita orang Kristen itu beda dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang tidak mencintai Yesus. Jadi gaya hidup anak Tuhan yang pertama, dia harus benar-benar memperhatikan hidupnya dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan serius. Supaya apa? Dia tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, waspadalah supaya kita tidak jadi bebal, tapi jadi arif. Orang arif adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Dengar firman, dia bertobat, dia mau berubah. Poin yang kedua yang Bapak Ibu kita perlu perhatikan pada pagi ini, ayat ke-16 dikatakan apa? Dan pergunakanlah, Efesus 5 ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Poin yang kedua yang menjadi gaya hidup kita
sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, dia mempergunakan waktu yang ada. Tuhan perintahkan kita mempergunakan waktu yang ada supaya apa? Kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu, nggak pernah mimpi, nggak pernah menduga ada yang namanya pandemi. Bapak Ibu tahu, masih ingat awal tahun 2020 Bapak Ibu, kita punya mimpi besar, kita punya cita-cita yang besar, punya harapan besar. Di tahun 2020 ada sesuatu yang luar biasa, dan ternyata Bapak Ibu di luar dugaan kita terjadi yang namanya masa pandemi, di mana COVID-19 merajah rela bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kita melihat Bapak Ibu ayat firman Allah. Ya. Kita melihat Bapak Ibu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, akan datang masa yang sukar di hari-hari terakhir. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita perlu ingatkan diri kita, sadarkan diri kita bagaimana kita punya gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang pertama, memperhatikan hidup kita dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya apa? Jangan jadi bebal. Kalau kita merasa hidup kita nggak beres, hidup kita nggak benar, hidup kita nggak berkenan di depan Tuhan, kita jatuh bangun dalam dosa, kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa, jadi orang arif, orang ketik, orang yang pandai, dengar firman Tuhan, respon dengan benar, bertobat, tinggalkan dosa, hidup benar di depan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, firman Allah berkata apa? Jangan kita lupa mempergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Kita lihat Bapak Ibu, pandemi sudah menghancurkan begitu banyak kehidupan manusia. Rumah tangga kacau, berantakan, ekonomi kacau, berantakan, bahkan ketakutan melanda di mana-mana. Firman Allah mengingatkan kita pagi ini, bagaimana kita menjadi orang percaya anak Tuhan. Orang Kristen punya gaya hidup yang berbeda, mempergunakan waktu yang ada. Kalau Tuhan berikan kita kehidupan sampai pagi ini, artinya Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Selama kita punya waktu masih beribadah, mari kita beribadah Bapak Ibu. Selama kita masih punya kesempatan melayani, mari kita melayani. Selama kita masih punya kesempatan bisa menolong, membantu banyak orang, kenapa kita tidak berbuat? Jangan sampai Bapak Ibu kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita egois, kita nggak pusing siapa tetangga kita, siapa teman gereja kita, siapa sahabat kita. Kita hanya pikirkan diri kita. Hati-hati Bapak Ibu. Firman Allah berkata pagi ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, artinya Tuhan mau hidup kita semakin hari mempermuliakan Bapa di surga. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, yang kita perlu pelajari, gaya hidup orang percaya, gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita melihat poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, Alkitab berkata jangan menjadi bodoh, tetapi belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini gaya hidup anak Tuhan yang ketiga Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada 3 gaya hidup anak Tuhan pagi ini yang saya sampaikan. Yang pertama,
bagaimana Bapak Ibu kita memperhatikan hidup kita. Bukan kita egois Bapak Ibu. Memperhatikan hidup kita dengan tujuan apa? Supaya kita tidak menjadi beban. Perhatikan hidup kita dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Supaya apa? Kita tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau berubah dan bertobat. Tapi jadi orang arif, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang mau berubah dan bertobat. Jadaskan hatimu Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Datang sama Tuhan. Ini hidupku, Tuhan katakan. Dengan jujur, saya percaya kita pasti diberkati. Yang kedua, gaya hidup anak Tuhan adalah bagaimana Bapak Ibu kita benar-benar mempergunakan waktu yang ada. Kenapa saudara kita mempergunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini jahat. Kita melihat kondisi manusia akhir zaman. Alkitab berkata akan kembali seperti zaman Nuh. Zaman Nuh Bapak Ibu tahu perbuatan manusia sangat menyakitkan hati Tuhan. Alkitab berkata segala perbuatannya yang dilakukan manusia zaman Nuh hanya adalah menghasilkan kejahatan semata. Jadi perbuatan mereka Bapak Ibu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang menyenangkan Tuhan. Semuanya hanya kejahatan semata yang membuat Tuhan hatinya jadi kecewa. Makanya kita berkata zaman Nuh membuat Tuhan menyesal. Makanya mereka dimusnahkan dengan air bah. Makanya Bapak Ibu kita perlu sadar, waktu yang Tuhan berikan buat kita jangan sampai kita sia-siakan. Ini kesempatan yang mahal buat kita. Kalau kita bisa bantu orang, tolong orang, kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, lakukan. Karena apa? Kesempatan itu mahal. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan bersama saya, kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia. Bagaimana Bapak Ibu pagi ini kita punya gaya hidup sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ada dua kehendak Tuhan. Yang pertama kehendak Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Jadi Tuhan punya kehendak, setiap pribadi-pribadi itu berbeda. Tapi yang kedua Bapak Ibu, Tuhan punya kehendak secara umum, secara universal. Inilah yang saya sampaikan. Bukan kehendak Tuhan secara pribadi, tapi kehendak Tuhan secara umum, secara universal. Apa itu kehendak Tuhan secara umum, secara universal yang kita perlu pelajari, yang kita perlu mengerti pagi ini Bapak Ibu. Ya, kita melihat ayatnya Bapak Ibu. Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Ya, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, itu Yesus berkata, tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang kita perlu pelajari yang ketiga adalah mengerti hatinya Tuhan. Apa itu hatinya Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu kita punya hati yang mencintai, yang mengasihi jiwa-jiwa. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Kalau kita menangis Bapak Ibu karena susah, kita menangis karena kita di PHK, kita menangis karena ekonomi kita hancur, itu sebuah hal yang mudah. Pertanyaannya, bagaimana bisa nggak kita menangis karena jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mungkin pagi ini berkata Pak Pendeta Bambang, saya belum bisa menangis buat jiwa-jiwa. Pagi ini Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita punya gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Orang dunia hidup dalam egois. Dia tidak pernah memikirkan orang lain, selalu terselamat. Tapi anak Tuhan, gaya hidupnya berbeda.
Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau Bapak Ibu supaya saya dan saudara punya hati buat jiwa-jiwa. Pertanyaannya pagi ini yang kita menjawab dengan jujur. Sejak masa pandemi, sudah berapa banyak jiwa yang kita layani? Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa datang percaya kepada Yesus? Maaf pagi ini Bapak Ibu, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Jangan-jangan selama masa pandemi ini kita nggak pernah pikirkan orang lain. Kita nggak pernah pusing dengan orang lain. Tapi kita egois dengan diri kita. Kita nggak pusing orang itu selamat atau tidak, binasa atau tidak. Nah pagi ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita bagaimana Bapak Ibu kita punya gaya hidup. Gaya hidup mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menyelamatkan seisi dunia ini. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati tergantung kayu salib dengan tujuan, dengan harapan supaya manusia dibebaskan, diselamatkan dari dosa, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita minta hati Tuhan ada dalam hidup kita, dan itu menjadi gaya hidup. Bagaimana Bapak Ibu kita sangat-sangat peduli, sangat-sangat mencintai jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Kalau kita belum punya hati, kita belum bisa berdoa menangis. Pagi ini katakan, Tuhan, aku mau punya gaya hidup seperti yang firman katakan, gaya hidup yang mencintai jiwa-jiwa, gaya hidup yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan pakai hidupku supaya keluargaku, orang-orang yang dekat denganku, sahabatku, bahkan dimanapun kau percayakan aku hidup, aku berada, biarlah aku punya hati peduli dengan jiwa-jiwa, supaya mereka mati dengan kepastian, mati mereka diselamatkan, mereka mati masuk surga. Karena di luar Yesus tidak ada Bapak Ibu jaminan keselamatan. Hanya dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian keselamatan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita merasa kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya om tante, kita punya oma-oma, keluarga besar, sahabat yang belum percaya Tuhan, waktunya pagi ini Bapak Ibu kita berdoa, katakan, Tuhan pakai hidupku, utus aku untuk menyelamatkan mereka, supaya ketika mereka mati dengan keselamatan di dalam Yesus. Nah pagi ini Bapak Ibu, ada 3 poin yang penting yang kita perlu ingatkan diri kita. Bagaimana gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, gaya hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus berbeda dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, harus berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai gaya hidup kita sama dengan mereka. Mereka kecewa, kita kecewa. Mereka menipu, kita menipu. Mereka sakit hati, kita juga sakit hati. Bedanya di mana? Jelas Bapak Ibu. Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan punya gaya hidup yang berbeda. Anak-anak Tuhan gaya hidup yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, perintahnya bagaimana kita punya gaya hidup. Bapak Ibu ingat, memperhatikan hidup kita dengan saksama, bukan egois, dengan tujuan supaya kita tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau berubah dan bertobat. Jadi orang arif yang mau berubah dan bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Kenapa kita berkata waktu ini adalah hari-hari yang jahat? Kita nggak pernah berpikir Bapak Ibu akan terjadi masa pandemi yang membuat manusia begitu ketakutan, manusia begitu stres, tertekan dengan beban berat. Nah sebab itu Bapak Ibu, waktu kesempatan yang Tuhan beri hidup buat kita, ayo Bapak Ibu, senangkan Tuhan, layani Tuhan, mari berbuat banyak. Kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk kita bisa menolong orang, bantu orang, jadi berkat. Ingat Bapak Ibu,
Kalau kita diberkati tujuannya supaya kita memberkati orang. Makin diberkati supaya kita makin berkati banyak orang. Amin. Jangan egois, jangan pelit Bapak Ibu. Dengan harta kekayaan yang Tuhan sudah beri buat kita, biarlah itu memuliakan memberi surga. Yang ketiga, gaya hidup anak Tuhan. Jangan jadi bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Bapak Ibu adalah menyelamatkan seisi dunia ini. Penting Bapak Ibu, supaya kita punya hati buat jiwa-jiwa. Mari minta di Tuhan kita menangis bisa buat jiwa-jiwa. Stop berhenti menangis karena ekonomi, karena penyakit, karena masalah hidupmu. Menangislah, biarlah air matamu tercurah buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Hari ini Bapak Ibu datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau hidup benar dengan Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan, kita berdoa. Pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaatmu, umatmu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta James, jemaat GBI Pondok Indah. Biarlah pagi ini kebenaran firman yang mereka dengar memberkati mereka, mengubah hidup mereka, sehingga mereka punya gaya hidup anak Tuhan, gaya hidup yang benar-benar mempermuliakan Bapa di surga, menjadi terang, menjadi kesaksian di masa pandemi ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan kami. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang berkati katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam setiap loh hati setiap kami. Dan boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pagi ini. Bapak Pendeta Bambang Irawan, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan atas hamba-Mu, berkati hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam setiap aspek pekerjaan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang dahsyat, ajaib, yang luar biasa. Kemanapun Tuhan utus hamba-Mu ya Tuhan, tanda-tanda hera kuasa, mujizat Allah menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala cabang kami, merangkap sebagai Kepala Rayon 1A Pak James Selo Pranoto. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sertai, jagai, lindungi ya Tuhan. Tongkat gembala hati Bapa ya Tuhan, terus melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama keluarga, bersama setiap keluarga besarnya, bahkan setiap rumah tangganya bersama Buel, kedua putra-putrinya Jedin Perjanjian Jeremy. Tuhan berkati, sertai, jagai, lindungi, kekuatan Allah, anugerah Tuhan, kesehatan melimpah ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang dahsyat, ajaib, luar biasa ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Lebih lagi kekuatan, kesehatan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan senantiasa turun Tuhan atas gembala sidang kami bersama keluarga, rumah tangga, keluarga besar. Berkati hamba-Mu, pakai lebih lagi. Kami juga berdoa untuk keempat wakilnya, unity yang kudus Tuhan. Terus ada pada setiap mereka ya Tuhan untuk mendukung pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Presiden kami Pak Joko Widodo bersama wakilnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan ikat mereka dengan kesehatian, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun Tuhan. Bahkan setiap pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi terendah, pusat daerah Tuhan, semuanya roh takut akan Tuhan, hikmat Allah yang turun atas setiap mereka, perlindungan Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap apa yang terjadi atas negeri kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun Tuhan atas setiap kota-kota, provinsi-provinsi yang mengalami musibah, bencana banjir ya Tuhan. Apapun ya Tuhan,
perlindungan, sukacita, damai sejahtera turun, berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, yang cinta mati-matian, yang hidup kudus, yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Bangkit atas gerejamu ya Tuhan, khususnya gereja GBI ya Tuhan, Pondok Indah ya Tuhan, Rayon 1A. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja, setiap jemaatmu, keluarga demi keluarga, rumah tangga 5 generasi. Urapi kami semua, pakai kami semua dengan caramu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tuhan berkati semua pekerjaan, studi setiap anak-anak kami. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah roh unity itu ada pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami ya Tuhan. Sertai kami ke hari-hari ke depan ya Tuhan. Dengan berkat anugerah, dengan kasih serta penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini. Sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.